Pak. Oh iya, saya sebagai tokoh bekas, sebagai tokoh cabang Bungin, dengan adanya kegaduhan masyarakat, khususnya di Desa Jalaksana, umumnya di Kecamatan Cabang Bungin dari 8 desa. Apa sebabnya para kepala desa sampai menaikkan surat ke Bupati? Ya kan, menaikkan surat. Artinya kepala desa itu banyak aduan dari masyarakat. Pertama ya, banyak pengaduan dari masyarakat, sehingga dengan adanya Dirut Dr. Eni ini, menurut pandangan masyarakat banyak sekali kejanggalan. Pertama, dari pengurusan dia di RSUD yang tidak nyaman. Terus yang kedua, artinya banyak pelayanan, apalagi kalau saya lihat ada yang matanya baong, ya, terus penolakan dan lain sebagainya. Artinya begini, demonya masyarakat tidak dimotori oleh seseorang, tidak. Ya, saya sebagai tokoh, pembicaraan saya pertanggungjawabkan. Dengan adanya di demo tanggal berapa saya lupa. Artinya demo itu keinginan masyarakat, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di rumah sakit. Mungkin kalau rumah sakit RSUD Cabang Bungin yang dipimpin oleh Dr. Herni tidak ada kejanggalan, tidak mungkin masyarakat akan demo. Masyarakat itu demo, tidak ada yang bayar dan tidak ada yang nyeponsorin. Jadi tanggapan Bapak setelah kejadian ini apa yang Bapak dapat simpulkan, Pak? Saya berharap kepada pemerintah daerah, ya, kepada pemerintah daerah, pejabat yang terkait, apa layak seorang dirut itu masih dipertahankan di Cabang Bungin. Artinya saya bicara atas nama tokoh masyarakat Cabang Bungin, dan saya bicara ini nggak ada yang bayar, nggak ada yang nyuruh. Saya membawa aspirasi masyarakat Agar kedepannya lebih bagus lagi, lebih baiknya harus diganti dirutnya ya Pak? ya, begitulah kira-kira. Pertama harus diganti, yang kedua rumah sakit ini dibenahi. Siapa yang awal membangun rumah sakit, yang bermitra dengan rumah sakit, itu dieksiskan kembali gitu. Terus pertanggungjawaban terkait dugaan malpraktek korban bagaimana? Itu kan nanti ada proses hukum. Contohnya saya dengarkan di DPRD Komisi 4 kan itu udah ditangani oleh Komisi 4. Artinya begini, hukum itu harus ditindaklanjuti. Jadi jangan menilai dari sisi baiknya aja dong. Iya, jangan dinilai dari sisi baiknya. Nah, saya berharap dari Pemda harus membentuk tim turun ke RSUD. Jadi timnya jangan tim orang dia. Turun tim dari semua lini, inspektorat, kabag hukum, ada Pemdes dulu mah, BPMPD, ya kan? Ada yang lain sebagainya. Jadi jangan, Pemda ini saya berharap jangan menerima pengaduan sepihak. Jadi jangan sampai terjadi begini. Orang itu dipoles sendiri, dibedakin sendiri, cakep dengan sendirinya. Tapi di Cabang Bungin ini RSUD, kalau saya lihat dari kacamata saya sendiri dan laporan masyarakat ke saya, itu bagaikan kocok, bagaikan comberan kalau bahasa orang Cabang Bungin. Begitu. Mungkin Pak, terkait masalah belum lama ini beberapa media melakukan klarifikasi kepada direktur bahwa kami tahu bahwa Ibu Direktur sudah mempunyai kuasa hukum. Bagaimana menurut Bapak selaku tokoh masyarakat terkait masalah kuasa hukumnya tidak hadir? Mohon penjelasannya Pak. Begini Pak, kalau kuasa hukum orang berhak siapa aja menerima kuasa hukum. Tapi biasanya sebagai loyal atau kuasa hukum, sebelum mereka melaksanakan sampai ke meja persidangan, mereka itu turun ke bawah. Artinya dia lebih banyak menanya kepada masyarakat. Kalau memang kuasa hukumnya itu mencerna apa sih yang terjadi di Cabang Bungin. Jadi kalau bahasa saya, tidak mungkin akan ada asap kalau memang tidak ada api. Terus bagaimana tanggapan Bapak selaku kuasa hukumnya tidak hadir dalam jumpa pers atau ketemu sama Ibu Direktur? Begini, tanggapan Bapak? itu ranah mereka. Saya tidak mencampuri terlalu jauh. Yang jelas saya berprinsip, saya dilahirkan di Cabang Bungin, membela masyarakat Cabang Bungin. Kalau mati pun yang gotong mayat saya itu sampai ke liang lahat itu masyarakat Cabang Bungin. Gitu. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Yang salah saya nyatakan salah, yang benar saya nyatakan benar. Apa sebabnya? Biar bagaimanapun ada kelemahan di rumah sakit ini, warga banyak yang ngadu ke saya. Terakhir Pak, apa nih harapan Bapak selaku tokoh masyarakat Cabang Bungin? Ya harus diganti.
Oke, terima Satu kasih. lagi, Iya. terkait pemberitaan ini kan sudah viral nih ya. Tapi kok dari Bupati dan Wakil Bupati itu sebelum sampai saat ini belum ada penanggapan. Begini, Bagaimana? pengaduan itu yang melayangkan surat itu, para kepala desa dari 8 desa itu membawa aspirasi masyarakatnya dari desa-desa masing-masing. Nah, Ya, sebagai logika ya. Dan itu sudah diterima. Artinya, saya sebagai masyarakat, saya tidak mau masyarakat itu dirugikan. Arti rugi begini. Sebagai contoh, berobat yang matanya baong, cukup dia biarkan begitu aja. Dan masih banyak yang lainnya, kalau saya sebutin nggak selesai 5 hari. Iya. Kesimpulannya, karena ente para media menanya saya jelaskan. Saya menjelaskan ini tidak ada intervensi kepada siapapun. Dan saya berharap agar pejabat Pemda yang terkait harus segera itu dilakukan. Gitu. Buat apa sih merayap pejabat yang tidak bisa bekerja? Kemudian, karena begini Pak, kalau dalam militer tidak ada prajurit yang salah. Gitu. Tetap aja yang dianggap salah itu pimpinan. Iya. Jadi intinya gitu. Iya. Sudah Dengan- selayaknya lah Dokter Erni ini harus diganti oke. Dengan siapa Pak? dengan Nana Bentar. Pada Nabentar. Nana Bentar yang punya Bekasi. Oke siap. Iya. Terima kasih Pak. Toko Jaya Laksana cabang Bungin. Oke? Baik, terima Ada kasih, yang mau Pak.